Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Suci Saidari. Saya dari kelas ARKS 33. Di sini saya ingin memperjelaskan tentang akuntansi aset dari pelajaran akuntansi siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi aset. Aset merupakan unsur utama dalam semua aktivitas kegiatan suatu entitas syariah dalam menjalankan dan menggerakkan aktivitas organisasi. Kemudian, pengakuan aset dalam laporan posisi keuangan kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh dari OPZ dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pada slide kedua di sini dijelaskan tentang aset terbagi dua kelompok, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun, diperkirakan akan dapat direalisasi atau memiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal, dan aset lancar dimiliki untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan. Kemudian yang kedua yaitu aset tidak lancar. Aset tidak lancar mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dimiliki serta digunakan dalam kegiatan operasional dengan kompensasi penggunaan berupa biaya depresiasi atau penyusutan. Tidak semua aset tidak lancar diperlukan depresiasi. Ada juga aset tidak lancar yang tidak diperlukan depresiasi seperti kepemilikan tanah. Dan dalam pembahasan akuntansi aset ini, saya akan menjelaskan 3 pokok pembahasan, yaitu akuntansi kas dalam valuta asing, dan akuntansi piutang bergulir. Dan di sini kita lihat yang pertama adalah akuntansi kas. Akuntansi kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Dan dalam pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam aplikasi tertentu atau uang elektronik atau e-money, dan kas dalam perjalanan. Kas juga bisa disebut dengan mata uang rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran, tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Dan pada slide selanjutnya bisa kita lihat perlakuan akuntansi, pengakuan dan pengukurannya. Transaksi kas diakui sebesar nilai nominal yang diterima atau dibayarkan. Sesuai dengan PSAK 109 paragraf 11, zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar nilai yang diterima. Kas disajikan pada urutan pertama dalam aset. Nah, di sini bisa kita lihat bentuk jurnalnya, yaitu pada saat penerimaan kas, jurnalnya kas pada penerimaan zakat. Dan pada saat pengeluaran kas, jurnalnya penyaluran zakat fakir miskin pada kas. Dan pada saat mata uang rupiah ditarik dan dicabut dari peredarannya, jurnalnya aset lain-lain pada kas. Dan pada slide selanjutnya bisa kita lihat pengungkapan yang perlu diukur dan telah diakui sebelumnya terhadap beberapa transaksi, antara lain yaitu rincian jumlah kas dalam bentuk elektronik, dan jumlah kas dalam bentuk mata uang digital dan sejenisnya. Kemudian pada slide selanjutnya kita akan bahas tentang akuntansi kas dalam valuta asing. Kas dalam valuta asing adalah mata uang kertas asing, uang logam asing yang masih berlaku yang dimiliki OPZ. Kas valuta asing yang dimiliki OPZ harus memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, kas dalam valuta asing yang dapat dimiliki oleh OPZ sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang kedua, OPZ dapat memiliki kas dalam valuta asing hanya dalam rangka penerimaan atau penyaluran donasi dari luar negeri dan simpanan di bank dalam bentuk valuta asing. Dan yang ketiga, saldo mata uang kertas dan logam asing yang sudah tidak dapat digunakan sebagai alat tukar, namun masih dapat ditukarkan ke bank sentral negara penerbit, disajikan dalam pos aset lain-lain. Lalu perlakuan akuntansi, pengakuan dan pengukuran dalam kas valuta asing, yaitu yang pertama, mata uang asing diakui sebesar kurs transaksi yang berlaku pada tanggal perolehan. Dan yang kedua, pada setiap tanggal pelaporan mata uang asing harus dilaporkan sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal pelaporan. Dan yang ketiga, selisih antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah
Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya, diakui sebagai penambahan atau pengurangan dana zakat atau infak, sedekah atau amil sesuai dengan jenis dananya. Kemudian, hal-hal yang harus diungkapkan dalam transaksi yang berkaitan dengan valuta asing yaitu rincian mata uang asing, jumlah nominal masing-masing mata uang asing. Nah, sekarang kita lihat bentuk jurnal pada kas dalam valuta asing, yaitu pada saat penerimaan infak atau sedekah dalam bentuk USD, jurnalnya kas dalam valuta asing atau USD pada penerimaan infak atau sedekah. Pada saat penilaian akhir periode pelaporan atau surplus, jurnalnya kas dalam valuta asing pada penerimaan zakat atau infak, sedekah atau amil, keuntungan selisih kurs valuta asing. Dan pada saat penilaian akhir periode pelaporan atau defisit, jurnalnya penyaluran zakat atau infak, sedekah, amil, selisih kurs valuta asing pada kas dalam valuta asing. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang akuntansi piutang bergulir, yang dapat kita definisikan yaitu pinjaman bergulir adalah pemberian piutang kepada mustahik dalam bentuk piutang kar untuk membiayai kegiatan usaha atau keperluan mustahik lainnya dengan suatu akad dan jangka waktu tertentu. Dan kar juga diartikan sebagai pinjaman yang diberikan kepada orang yang memerlukan tanpa mengharapkan imbalan. Dan dalam ketentuan dan penjelasan yang berkaitan dengan piutang bergulir yaitu yang pertama, dalam rangka pendayagunaan fakir miskin, OPZ dapat menyalurkan dana dalam bentuk program dana bergulir dengan skema akad kar. Dan yang kedua, dalam hal penerimaan dana bergulir mengalami penurunan kemampuan dalam mengembalikan dana, maka OPZ membentuk penyisihan penurunan nilai. Dan perlakuan akuntansi, pengakuan dan pengukuran dalam akuntansi piutang bergulir yaitu salah satunya bisa kita lihat di sini, yaitu penyisihan penurunan nilai dana bergulir diakui sebagai beban penyaluran dana dan infak, sedekah atau dana zakat. Dan penyajian dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu piutang bergulir disajikan pada pos piutang bergulir secara terpisah dengan piutang lainnya. Dan yang kedua, penyisihan penurunan nilai piutang bergulir disajikan sebagai pos lawan atau kontra account piutang bergulir. Nah, jurnalnya bisa kita lihat di sini, yaitu pada saat menyerahkan dana bergulir kepada mustahik, jurnalnya piutang bergulir pada kas. Dan pada saat menerima pengembalian piutang bergulir, yaitu jurnalnya kas pada piutang bergulir. Dan pada saat piutang bergulir dihapus, bukukan atau write off, jurnalnya penyisihan penurunan nilai piutang bergulir pada piutang bergulir.